Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kini sepuh, para sederek yang kula muliakan. Wabil khusus takriman kepada beliau pengasuh pondok pesantren Mambaul Hikmah, sumber dari hikmah. Beliau Al-Karim Ibnu Al-Karim Kiai Haji Dumani beserta seluruh keluarga besar pondok pesantren Mambaul Hikmah yang kami hormati. Wabil khusus Ketua Naqabah Ansar Aulia Ismah Kiai Raden Nizamuddin dan Sekretaris Jenderal Bintara Yahya. Tidak lupa pengurus DPC Naat Kabupaten Ngawi yang barusan dilantik. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua diberikan kesehatan, mendapatkan terus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita terus berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, hidayah, ma'unah, taufik dari Allah pada malam hari ini kita semua bisa diberikan satu anugerah kesempatan berupa sehat dan sempat. Kalau tidak sehat tidak bisa datang ke sini, kalau tidak sempat juga tidak bisa datang. Alhamdulillah, saya juga sangat kaget juga bahwa Ketua Naat ini hadir apa enggak ya? Karena beliau ayahnya wafat. Karena takriman kepada pondok pesantren Mambaul Hikmah dan kepada semua saudara-saudara, walaupun orang tua dari beliau wafat, beliau berusaha hadir hari ini. Padahal malam hari ini ada acara tahlil, banyak tamu yang ke rumah beliau tinggalkan karena bentuk cinta, takriman dan ingin merajuk silaturahim kepada seluruh keluarga besar di Ngawi. Mudah-mudahan ayah beliau diampuni segala hilafnya, diterima segala amal baiknya. Amin. Itulah bentuk tanggung jawab. Bagaimana ketika kita mempunyai suatu tanggung jawab bisa menjalankan. Mudah-mudahan pengurus DPC Naat Kabupaten Ngawi bisa mengemban amanah yang agung yang telah disampaikan oleh beliau Kiai Haji Dumani, bahwa ini adalah tugas berat dan ini adalah tugas yang mulia, bahwa tujuan daripada terbentuknya Naqabah Ansar Aulia Tis'ah ini adalah satu, untuk menjalin silaturahim, mencari saudara-saudara kita yang kepaten obor tentang nasabnya kepada para leluhurnya. Mudah-mudahan ini semua dibarengi dengan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatullah ma'asalami, mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah utusan agung yang membawa kita semuanya pada hari ini berkat perjuangan daripada leluhur-leluhur
para ulama-ulama salafun salih, hingga kita keluar dari dunia kegelapan kepada dunia Islam yang terang benderang. Mudah-mudahan Allah meneguhkan semua keimanan kita beserta anak cucu kita, ya musabbital ya muqallibal qulub sabbit ala dinil Islam. Amin Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, sedikit yang kami bisa sampaikan bahwa kita mempunyai tanggung jawab yang besar, terutama di kalangan dzurriyyah Wali Songo. Seperti kita ketahui bahwa dzurriyyah Wali Songo dan Wali Songo sendiri mempunyai setidaknya dua amanah yang harus kita emban. Secara genetika bahwa Wali Songo adalah keturunan dari orang-orang yang mulia sebelumnya, di mana mempunyai tugas estafet menyiarkan, mendakwahkan agama Islam di Nusantara. Yang kedua, Wali Songo juga mewarisi genetika kepemimpinan di Nusantara ini. Dua hal ini memberikan tanggung jawab kepada kita. Satu, bagaimana kita terus mendakwahkan ajaran Islam sesuai dengan cara para Wali Songo mendakwahkan Islam di Nusantara ini dengan bijaksana, tanpa adanya sesuatu kekerasan. Bagaimana bisa membangun interaksi yang baik, membina ukhuwah Islamiyah, membina ukhuwah wataniyah, berinteraksi yang baik dengan pemerintah ataupun kepada masyarakat. Pandai menempatkan diri. Bagaimana dia membangun interaksi dengan pemerintah, bagaimana dia membangun interaksi dengan masyarakat, pandai menempatkan diri, sehingga Islam yang dibawa oleh Wali Songo mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, walaupun pihak itu di luar Islam. Bagaimana Majapahit, kemaharajaan yang sangat besar, mendukung, mensupport perjuangan dari Wali Songo. Di antaranya bagaimana perdikan Ampel diberikan kepada Basunan Ampel, tanah yang begitu luas berhektar-hektar diberikan kepada Basunan Ampel. Ini kalau Wali Songo menerapkan cara yang tidak benar, yang tidak adaptif, yang tidak interaksi yang baik, tentu akan menimbulkan gejolak. Tetapi bagaimana Basunan Ampel dan para sunan semuanya mendapatkan support dari kerajaan-kerajaan yang ada ketika itu, bahkan kemudian menjalin perkawinan antar dengan raja-raja di Nusantara. Oleh sebab itu maka keturunan daripada Wali Songo mempunyai dua kewajiban. Satu, meneruskan dakwah sesuai dengan cara Wali Songo yang merangkul bukan memukul. Yang kedua, bagaimana kita mempunyai tanggung jawab moral mengangkat derajat bangsa negara kita yang kita cintai ini, terutama negara kesatuan Republik Indonesia. Kita pernah mengalami 3 persatuan yang besar. Pertama adalah Kerajaan Sriwijaya, kemudian ada Majapahit, dan hari ini kita sedang diberikan nikmat oleh Allah berupa negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak terbayangkan di zaman yang dahulu, jangankan ke Jawa, di Madura sendiri ada beberapa kerajaan. Kalau hari ini dari Bangkalan mau ke Sumeneb pakai visa luar negeri, belum lagi pindah ke Jawa, belum lagi pindah ke Cirebon, belum lagi pindah ke semuanya. Hari ini kita bisa menikmati sebuah negara yang besar, negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah tanggung jawab kita, bagaimana kita menjaga penyebaran agama Islam, mendakwahkan dengan mau'idhah hasanah, dan yang kedua adalah tanggung jawab bagaimana negara ini bisa lestari. Amin Allahumma amin. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Wali Songo
pandai menempatkan diri. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Makanya kemudian ada pepatah menurut Al-Mukarram Kiai TikTok yang viral. Bagaimana kalau engkau duduk dengan orang alim, maka jaga mulutmu. Karena orang semakin banyak berbicara, semakin ketahuan kapasitas keilmuannya. Karena yang dihadapi adalah orang alim. Orang alim itu kalau mendengar perkataan dari orang lain salah, dia langsung ngerti. Maka ketika kita berhadapan dengan orang alim, maka hindari dari banyak berbicara, karena dia akan sangat tahu akan kapasitas keilmuan kita. Kalau engkau duduk dengan pejabat, dengan tokoh masyarakat, maka pandailah menjaga sikap, karena mereka sangat peduli dengan aturan tata krama. Satu yang tidak usah kita berpikir bagaimana kita menjaga ini dan itu, berhadapan dengan orang yang alim billah. Dan alhamdulillah saya bisa sempat hadir di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah yang saya dengar bahwa di sini adalah thariqah Khalidiyah. Masya Allah. Nasab itu memang ada dua sisi. Yang pertama posisi positif, yang kedua adalah posisi negatif. Seperti yang saya sampaikan, bagaimana kita ini pandai-pandai menempatkan diri. Ketika seseorang tidak pandai membawa dirinya, maka ini akan bisa menjadi mudarat, dampak negatif. Ketika orang mempunyai label nasab, maka seharusnya itu digunakan untuk bersilaturahim, untuk mengetahui sesama, endi iki boloku, endi iki dulurku, endi iki familiku. Nasab itu hanya bisa dibicarakan dengan orang yang sesama keturunan. Tetapi ketika kita berinteraksi dengan orang-orang pada umumnya, orang-orang luar, maka jangan sekali-sekali membawa nasab. Ketika orang membawa nasab ini, karena masyarakat kita itu lebih suka kepada figur daripada kualitas. Sopoi, keturunan ini sopoi. Mereka sudah tidak mandang lagi kualitasnya. Yang paling berbahaya ketika kita mempunyai label ini yo keturunan ini, Mbah Yai ini, orang akan berpotensi untuk mengikuti dia. Kalau yang diikuti ini tidak mempunyai kapasitas di dalam keilmuan, wah ini bisa lain, bisa apa yang ditakutkan oleh Rasulullah, engkau dino mendekati kiamat akan banyak bermunculan orang-orang yang berfatwa dan menyesatkan karena mereka tidak mempunyai keilmuan. Makanya kita justru anak-anak, ketika kita mengetahui bahwa kita leluhur kita adalah orang-orang soleh, maka tanggung jawab kita semakin berat. Kenapa? Karena dituntut kita harus seperti yang disampaikan oleh Kiai Dumami, bahwa anak keturunan akan bisa bertemu dengan leluhurnya kalau sama di dalam perjuangannya, sama dalam ibadahnya, sama dalam kapasitas keilmuannya, sama di dalam ibadahnya. Kalau tidak sama, jangan berharap bertemu. Awak dewe ngaku, iya awak dewe ngaku, tapi permasalahannya, pertanyaannya, apakah kita diakoni? Awak dewe yo iso, Pak Haji gue sik dulur gue. Tapi pertanyaannya, apakah Pak Haji ku ngakoni awak dewe iki dulur kan? Kita ini mengaku keturunan Wali Songo. Pertanyaannya, Wali Songo ngakoni apa enggak? Oleh sebab itu, maka seperti yang disampaikan oleh Kiai Dumami, kalau kita ingin diakui, maka kita harus mengejar. Dan sebisa mungkin kita mirip dengan beliau-beliau, melampahkan apa yang menjadi amalan-amalan beliau, cara berdakwahnya, dan diantaranya adalah melebu torekot. Jadi ini Kiai dulu pun lek panjenengan wonten mursyid, insyaallah boten kesasar. Sing ruwet niku
mursid-mursidan. Torekot gak ono, iki torekot opo iki? Gak ada sanadnya. Kita mengikuti torekoh yang mu'tabarah, ada Khalidiyah, ada Qadiriyah, ada Naqsabandiyah, ada Satariyah, dan lain sebagainya. Termasuk saya mengikuti At-Tijani dan lain sebagainya. Bapak saya mengikuti Syadiriyah juga, mengikuti Naqsabandi, mengikuti semua. Tapi walaupun saya Tijani, saya mempunyai silsilah sanad Qadiriyah juga, Naqsabandi juga. Ini yang harus ditempuh. Lek kula sampun ya, sampun melu. Karena kita kiai itu mami, mosok iki kak melok perjuangan Wali Songo kak mlebu mereka. Kula sampun melu. Tapi sanes kula makomis sanes mursyid. Cuma pengikut. Bapak Ibu lagi mudah-mudahan suatu saat diberi hadiah sama ke Mami. Di anak sampai wis nang ngawi ae. Dadi wong ngawi. Saya punya ipar dari Ngawi, ponakan saya jadi kepala desa, istrinya dari Ngawi. Saya sering ke Ngawi, tetapi tidak tahu ternyata di sini ada thariqah ya Khalidiyah, masya Allah, subhanallah. Lah niku kula kali panjenengan sedaya lek milih guru, milih thariqah sing wonten sanati. Karena sekarang banyak orang-orang yang bergelar Gus, orang-orang yang bergelar Lora, orang-orang yang bergelar Kiai, tetapi kita tidak tahu asal usulnya bagaimana, keilmuannya dan lain sebagainya. Di akhir zaman yang harus kita hati-hati adalah munculnya orang-orang yang tanpa keilmuan, kemudian dia berfatwa tanpa keilmuan. Para sedherek ingkang kula muliakan, cekap semanten ingkang saged kula sampaikan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan alhamdulillah bahwa salah satu silsilah sudah kita ketemukan pada malam ini. Kita bisa sampai, saya lama sebetulnya ingin mencari tentang Adipati Kertonegoro. Jadi Kertonegoro niku ada beberapa yang sama antara kakek dan cucu. Jadi ada namanya Kertonegoro Setunggil. Nah itu ada di Ngawi. Nah kemudian cucunya Kertonegoro juga, yang anaknya bukan bernama Kertonegoro, kemudian punya cucu namanya Kertonegoro, menjadi bupati di daerah Magetan. Jadi yang Magetan Kertonegoro Kale, yang di sini adalah Kertonegoro pertama. Lho niku keturunan Mbah Sunan ampe. Jadi dulu itu keturunan para Mbah Sunan itu banyak yang menyeberang daripada tugas utamanya mendakwahkan, tetapi banyak kemudian menjadi pejabat-pejabat pemerintah, bahkan kemudian anak cucunya menjadi kepaten. Kadang nggak iso ngaji karena dia anaknya pejabat gitu. Padahal itu adalah keturunan Wali Songo. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan urusan silsilah, karena rata-rata memang keturunan Wali Songo itu lebih mementingkan nasib daripada nasab. Awak dewe yo mentingno nasib dhisik. Awak dewe ya harus dadi wong dhisik baru kok awak dewe sih dulu. Karena ketika kita tidak mempunyai prestasi yang kita banggakan, maka kita yang mau ngaku itu malu. Itu adalah tipikal daripada Dzurriyyah Wali Songo. Maka kemudian Dzurriyyah Wali Songo itu mengejar kesuksesan dulu, baru setelah itu seperti kita mau ngakoni, kita sukses dulu baru cari saudara. Lek awak dhewe durung sukses, mau cari saudara itu kadang kita ini menjadi hati yo koyo kae. Kate dole nang dulur. Engko aku bisa kakno jaluk utangan nang. Makanya kemudian kata bapak saya, silaturahim itu yang wajib menjalin silaturahim itu
orang yang lebih diberikan nikmat oleh Allah daripada yang lain. Misalnya awak dhewe sugih, sapa sing wajib silaturahim? Ya sing sugih ning sing dulur sing melarat. Lek dulur sing melarat kate nyambung silaturahim wedi. Awak dhewe wong melarat kate nang gunung kok disangkakno golek utang. Makanya yang wajib menyambung silaturahim adalah orang-orang yang diberikan nikmat. Awakmu sik dulur ambek aku. Mbahmu sik anu kan sik dulur ambek aku. Anu seneng saudara-saudara kita yang kemudian tidak sik pamili. Awak dhewe dadi kiai. Santri ini akeh ketemu dulur. Loh, iki sik dulurku iki. Seneng. Kalau yang ini masyarakat yang ada di bawah kemudian langsung iku sik dulurku. Nah itu kadang kita ini merasa itu pakai, dan itu kemudian menyebabkan antara sepupu, dua pupu, tiga pupu wis kepaten obrol. Karena kita ini mempunyai orang Nusantara ini gengsinya luar biasa. Makanya jangan coba-coba ada orang luar merendahkan bangsa Nusantara. Kita gengsinya luar biasa. Kita kemudian memutus silaturahim karena ketika kita di dalam kehidupan ini tidak diberikan nikmat oleh Allah, hidup di dalam kesengsaraan, kita seakan-akan mutus silaturahim. Kate nyambung ning gunung wis dadi kiai. Kate nyambung nang iku di gunung dadi pengusaha. Awak dhewe isi wis yo aja nang gunung deh, wis iku wong sugih aja awak dhewe isi. Gengsinya luar biasa. Kesalahan itu kemudian membuat kita kepaten nonton. Padahal kita sesama. Oleh sebab itu, maka kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, maka yang wajib menyambung silaturahim sing sugih dan sing kaya, sing sukses kepada orang-orang yang tidak sukses. Itu yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya kami mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita semua ansal barokah pun muassis dari Pondok Pesantren Mambaul Hikmah